السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah. Sebagaimana sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, agak sulit memang dipisahkan antara pembahasan yang sekarang dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena sebenarnya semua itu terkait, gitu ya. Tidak bisa kita berbicara suatu ayat tanpa melibatkan ayat sebelumnya. Dalam Al-Quran pada surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada ayat 24 yang sudah kita baca, Al-Fatihah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allah telah mengatakan, kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, lalu kemudian suami istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat yang kalian sukai, lebih kalian cinta di Allah Ta'ala Rasulnya, dan jihad fisabilillah fatarabbasu, kalian tunggu. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari meninggalkan, dari meninggalkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari meninggalkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu kesalahan yang besar, karena sebenarnya apa yang kita lihat di mata kita, yang kita lihat dengan mata kita yang zahir itu sebenarnya juga makhluknya Allah Ta'ala yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah kalau kita bersandar kepada mereka. Mereka itu berguna dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk ini berguna dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diizinkan tidak ada gunanya. Kalau tidak diizinkan tidak ada gunanya. Jadi kita mencintai sih tidak salah, tetapi ahabba, lebih kalian cintai itu salah. Mencintai tidak salah, tapi lebih mencintai, lebih mengutamakan. Artinya yang melatar belakangi mencintai itu karena yang kita cinta itu lebih berguna lah, dalam tanda petik lebih berguna, lebih memberikan kontribusi kepada kita daripada Allah Ta'ala. Loh, tidak benar itu, salah, salah itu. Mereka itu semuanya adalah pegawainya Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala, anak, istri, suami, saudara, perdagangan, dan sebagainya itu adalah pegawainya Allah Ta'ala. Yang dipekerjakan untuk menopang kita, mendukung kita. Lalu kita mencintai mereka lebih dari yang memiliki pegawai ini loh. Bagaimana? Semua ini nurut, bermanfaat buat kita dengan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita berharap pada mereka, salah. Contohnya Allah Ta'ala memberi contoh kepada para sahabat. Pada ayat 25 dari surat Taubah, Allah telah menceritakan bagaimana para sahabat itu yang mereka itu merasa
bahwa jumlah mereka sudah banyak sekarang. Jumlah sudah banyak, jadi mereka merasa sudah tidak lagi butuh sudah tidak lagi dikalahkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu bahasa yang halus, saya pakai bahasa yang kasar. Mereka sudah tidak butuh lagi pertolongan Allah Ta'ala. Nah, kalau bahasa halusnya mereka merasa sudah tidak dikalahkan karena jumlahnya banyak. Nah, itu bahasa yang sopan, enak. Saya kasih bahasa yang kasar. Mereka sudah tidak membutuhkan lagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah banyak, gitu ya, sudah banyak jumlahnya, sudah banyak uangnya mungkin, gitu ya, sudah banyak uangnya, jadi tidak perlu berdoa, tidak perlu mengharap loh, tidak benar, gitu ya. Kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala segala macam itu yang ada, gitu ya, baik materi maupun kesehatan. Materi itu manusia, uang, ilmu atau yang tidak kelihatan seperti ilmu, kesehatan, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan, ketenangan. Dan bagaimana? Apa bisa kita dapatkan ketenangan dari manusia? Tidak bisa. Ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari yang itu tadi. Apa terjadi? Mereka menghadapan pada perang Hunain, berhadapan dengan Hawazin. Id a'jabat wa laqad nasarakumullahu fi mawadin katsirah. Kalian sudah ditolong Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang banyak. Perang Uhud, perang Badar ditolong. Perang Uhud ditolong pada mulanya. Begitu ya, Khandaq ditolong. Pada yaum Hunain. Wa yaum Hunain, pada waktu perang Hunain, id a'jabatum kathratukum, waktu kalian itu kagum dengan jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, tapi tidak ada gunanya lah. Wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat, sempit dunia ini. Sempit. Orang itu kalau sudah semua yang ada tidak memberikan kontribusi, tidak ada jalan keluar, sempit. Gitu ya. Kalau semua yang ada ini tidak bisa memberikan jalan keluar, jadi sempit dunia ini. Gitu ya. Jadi sempit, seperti tidak ada orang di dunia ini. Orangnya banyak tapi tidak memberikan bantuan, seperti tidak ada orang di dunia ini. Gitu ya. Memang karena orang itu berguna dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya semua walaitum mudbirin. Kalian karena dipanahi oleh suku Hawazin yang pandai memanah dari berbagai arah, sekitar 10.000 orang semburat, tinggal 80 orang bersama Nabi. Pada waktu perang Uhud tinggal belasan orang bersama Nabi. Tinggal belasan orang bersama Nabi. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Bayangkan. Itulah yang terjadi. Nabi turun dari kudanya. Kata anak Nabi lah kadib, lalu beliau ya ashabat syajarah, kata wahai orang-orang yang dibaiat di Hudaybiyah, saya pohon samurah. Lalu beliau mempersempit, ya sahib surat Al-Baqarah, yang hafal Al-Baqarah. Nah, dipanggil Nabi SAW. Nah, yang hafal Al-Baqarah jangan lari. Nah, waktu itu loh ya, mestinya sekarang juga begitu. Anda hafal Al-Baqarah loh ya. Kalau Anda ada perang jangan lari loh ya. Yang lari itu yang hafal qul huwallahu lari. Yang hafal qul huwallahu, qul falaq, qul bin nas, itu lari juz amma. Anda jangan lari. Anda kan suruh hafal Al-Baqarah. Oh begitu ya. Waduh repot juga ya kalau gitu ya. Enak ngafalkan Yasin aja mungkin. Gitu ya. Ya sama saja. Gitu ya. Ya tak boleh lari. Gitu ya. Hanya saja karena Al-Baqarah itu besar, 296 ayat. Gitu ya. Perlu usaha yang besar, tak boleh lari. Begitu ya. Tapi surat yang lainnya kan saya tidak banyak hafalnya, jadi saya boleh lari begitu. Ya tidak boleh, sama saja lah, gitu ya, sama saja. Cuma hanya karena kalian sudah hafal Al-Baqarah ya jangan lari, gitu ya. Bagaimanapun tidak boleh lari, meskipun hanya qul huwallahu ahad ya tidak boleh lari. Nah, begitu. Cuma hanya diistimewakan oleh Rasulullah SAW mereka yang hafal Al-Baqarah. Akhirnya Allah terang kasih kemenangan dengan Allah Taala katakan di sini. Summa anzalallahu sakinata ala rasulil mu'minin. Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Nah, lihat, ini pertolongan loh ini. Pertolongan. Ketenangan itu pertolongan. Nah, yang seharusnya tidak diturunkan, tapi diturunkan Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala kasihan, karena sahabat ketakutan melihat Hawazin begitu hebat. Itu pertama. Yang kedua, wa anzala jududan lam tarauha. Turun ke Allah Ta'ala menurunkan malaikat yang tidak kalian lihat. Nah, pertolongan dari Subhanahu wa taala.
Begitu ya. Artinya di sini orang beriman meski mereka punya, karena mereka punya simpenan amal-amal soleh. Nah, di saat mereka kena musibah yang membuat mereka itu ketakutan dan sebagainya, Allah Ta'ala ngasih hadiah ketenangan. Nah, penting orang itu punya simpanan amal soleh, karena kita mungkin pada suatu saat tertentu di mana musibah itu besar membuat kita gelisah, galau, bingung, tidak karu-karuan. Nah, Allah Ta'ala menurunkan ketenangan sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala, karena kita sudah pernah punya tabungan amal soleh, sudah banyak berzikir, ibadah, baca Al-Quran. Nah, tapi ya namanya manusia kan lemah manusia ini. Begitu ada musibah, galau dia, minta tolong siapa ini? Nah, kebingungan dia. Nah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Nah, karena sebenarnya, gitu ya, masalah itu apa sih? Definisi masalah itu? Masalah itu definisinya saya tidak bisa. Ngerti? Saya itu kepingin gulai, tapi saya tidak bisa masak. Cuma saya bisa ke pasar lah. Jadi masak gulai buat saya masalah, tapi ke pasar tidak. Nah, ada lagi ya orang yang di dapur bisa masak tapi tidak bisa ke pasar dia. Jadi ke pasar itu masalah buat dia. Ini saja kerja sama. Saya yang ke pasar belanja, Anda yang masak lah. Akhirnya masalahnya tidak ada. Karena saya bawa belanja di pasar, dia yang masak lah. Dimakan bersama. Masalah sudah ada lah. Jadi masalah itu saya tidak bisa. Nah, itu masalah namanya. Nah, jadi masalah itu sebenarnya tidak ada. Cuma yang ada itu kita. Saya tidak bisa. Nah, memang kita tidak bisa. Ada orang yang bisa. Nah, kita tidak bisa. Ada orang yang bisa. Memang Allah Ta'ala memberi kita kesulitan, kesempitan, supaya Allah Ta'ala ngasih makhroja. Nah, kalau makhrojanya itu banyak, tidak ada kesulitan. Nah, tidak ada kesulitan, tidak minta tolong sama Allah Ta'ala, tidak butuh. Itu lebih besar lagi musibahnya itu. Itu lebih bencana itu daripada musibah itu sendiri. Sudah hilangnya harapan pada Allah Ta'ala itu suatu bencana. Suatu bencana lah. Jadi kalau kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi kemudahan, alhamdulillah, ajaban di'amil mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh hebat orang beriman itu. Semua urusannya baik. Kata ya, kalau in asabahu itu ni'ma syakara. Wa in asabahu sarra syakara. Kalau kena kemudahan syukur. Wa in asabahu dharra, kata ya, sabara. Kena musibah, sabarlah. Oh, kata ya, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Ya, itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Orang beriman itu selalu dia bisa syukur, bisa bersabar. Kenapa? Rahasianya karena dia yakin kepada Allah Ta'ala. Untuk apa kok? Dari mana yakin? Sakinah. Walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin, surat Al-Fatah. Liyazdadu imanan ma imanim, agar imannya bertambah. Iman sudah ada bertambah. Artinya keyakinannya bertambah. Dari mana keyakinan? Dari sakinah. Sakinah dari mana? Dari zikir. Ingat pada Allah Ta'ala. Nah, punya deposit. Dia punya deposit, punya tabungan zikir tadi. Nah, zikir itu artinya selama seseorang itu berzikir, selama itu pula dia dalam keadaan memuliakan Allah Ta'ala. Itu maksudnya zikir. Disebut, diingat di hati. Itu artinya zikir. Nah, karena hati kita dimasuki syaitan kadang-kadang. Bingung kita. Saya mau ingat Allah Ta'ala. Karena hanya Allah Ta'ala saja yang bisa menyelesaikan masalah saya. Zikir saya. Saya sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, menjadi terlupakan masalah itu karena saya ingat Allah Ta'ala, saya ingat besarnya Allah Ta'ala, saya ingat kebesaran Allah Ta'ala, menjadi hilang masalah itu tadi. Begitu ya. Di samping itu saya juga tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah Ta'ala itu menjadi tenang. Dengan tenang tadi yaitu sakinah, muncul keyakinan. Kalau sudah yakin itu ada sabar, ada syukur, ada tawakal, ada ridho. Gitu ya. Kalau sudah sabar, kalau sudah yakin, ada syukur, ada sabar, ada ridho, ada tawakal. Setidaknya ketiga hal ini, keempat hal ini bisa muncul. Ada keridhoan, menerima, yaitu sabar. Nah, gitu ya. Ada syukur meskipun sedikit disyukuri. Lalu kemudian tawakal. Nah, dari mana? Dari yakin. Yakin dari mana? Dari sakinah. Sakinah dari mana? Dari zikir. Nah, jadi zikir itu barang yang paling sederhana yang harus dikerjakan. Ya, perlu zikir itu. Yang membutuhkan zikir itu jiwa kita. Sama dengan kita makan. Nah, sama dengan kita makan, harus makan.
Meskipun namanya nabi ya makan. Nah, namanya nabi ya makan. Seorang nabi ya makan dia. Gitu ya. Nabi melarang sahabat untuk puasa wisol. Puasa tidak pakai berbuka. Kalian jangan puasa wisol. Saya ini dikasih makan kok dari minum oleh Allah Subhanahu wa taala loh. Begitu. Tapi bukan berarti kalau dikasih makan dan minum Subhanahu wa taala lalu beliau badannya menjadi kekar, tidak, ya gemeter beliau. Nah, ya bisa. Nah, begitu ya gemeter. Nah, begitu ya sama lah. Sebagai manusia butuh makanan wajar. Nah, begitu ya. Nah, jiwa juga begitu. Jiwa kita butuh zikir agar kita tenang. Agar kita menjadi tenang lah. Itu penting. Nah, kalau tidak zikir, lah ya ini tadi sudah melihat dunia, wah, lupa akhirnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat semuanya berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan. Gitu ya, tidak ada hambatan. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa itu baik? Tidak baik. Tidak baik. Hilangnya rasa mengharap pada Allah taala itu suatu yang bahaya ya. Begitu ya. Tolong dicamkan hal-hal semacam ini. Akhirnya lari. Nah, baik. Wa'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah telah mengazab orang kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan orang kafir. Ayat 27, "Tsumma yatubu min dzalika 'ala ma yasha' wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapa yang dikehendaki, yaitu ada Hawazin yang bertobat mereka. Tidak ngerti mereka. Setelah perang mereka kalah, mereka bertobat. Allah taala menerima taubat mereka. Gitu ya. Karena Allah taala itu Ghafurun Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Gitu ya. Begitu. Inilah cerita singkatnya. Lalu setelah mereka berkuasa di Mekah pada 28, Allah Ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, kotor. Nah, begitu ya, kotor, badannya kotor, jiwanya kotor rangka orang musyrik itu. Gitu ya. Jangan orang musyrik, orang ahlul kitab. Nah, itu orang ahlul kitab itu kalau naik kapal pesiar, nah, itu babi dimasukkan dalam khamr. Nah, babi dalam khamr, bagaimana? Mau kita makan? Babi itu direndam khamr supaya tidak tahu rasanya apa, saya tidak merasa perlu memakan itu. Nah, bayangkan, itu orang kafir, kotor, yang dimakan kotor, tidak bersuci. Kita tidak, kita selalu bersuci. Nah, makanya mereka banyak yang kena COVID lah, begitu ya, kena COVID mereka karena kotor, tidak cuci tangan, tidak mencuci tubuhnya, tidak mencuci hidungnya. Kita hidung, telinga, begitu ya, jenggot begini, lalu jari-jari kaki, begitu ya. Wudhu itu membersihkan jari kaki begini. Nah, kalau kita berwudhu kita disuruh membersihkan jari-jari kaki begini. Nabi begitu, jari kaki itu dibersihkan begini. Lalu bersiwak lah, ini siwak. Gitu. Tapi kalau bangun langsung bersiwak. Kita madharatan lil gitu ya, wa mardhatir rabbi, bersiwak lah. Tapi harus dibersihkan, dipotong sampai habis. Gitu, bersiwak, bersiwak itu. Itulah Islam. Itulah Islam. Mengajarkan kebersihan. Gitu ya. Beristinja. Istinja itu gitu ya. Buang air tidak boleh menghadap ke kiblat. Istinja juga tidak boleh menghadap ke kiblat lah. Gitu ya. Buang airnya tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Beristinja juga sama saja loh. Bayangkan. Dibersihkan dengan 3 butir kerikil. Kalau tidak ada, kalau ada air lebih baik loh. Gitu. Berwudu menghilangkan satu bagian sudah tidak boleh. Gitu ya. Mata kaki ditinggalkan, wal aqabinan nar. Celakalah mata kaki yang kena api neraka nanti. Tidak boleh. Lalu makan, bersih tangannya. Gitu ya. Makan, bersih tangannya, dibersihkan dulu makannya. Bismillah, diambil dengan bismillah, dimasukkan dengan ucapan bismillah. Salat juga begitu. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Badannya bersih, pakaiannya bersih dari najis, tempatnya juga gitu.
gitu ya. Tempatnya juga begitu, badannya bersih, tidak boleh ada najis, pakaiannya begitu juga tempatnya. Makanya tidak boleh sholat gitu ya, boleh sholat di tempatnya kambing, tapi di tempatnya unta tidak boleh. Gitu ya. Lalu makan daging yang sudah al-masywiyah, daging yang dibakar, suruh wudu. Makan daging unta, suruh wudu. Gitu ya, itu Islam. Itu Islam. Apalagi yang haram seperti khamr, darah, babi, hewan yang bercakar, hewan yang mati, hewan yang bangkai, itu jelas tidak boleh itu. Atau makan hasil curian, tidak boleh. Makan hasil curian tidak boleh. Orang yang pakai kain ihram tidak boleh berburu. Makan boleh, tapi bukan dia berbuat. Bayangkan Islam, gitu ya, mengajarkan hal-hal yang terkecil, gitu ya, sampai soal ngentut diajari, zurat, ngentut diajari, gitu ya. Tidak ada air, tayamum, gitu ya, dengan pasir, gitu ya, diusapkan ke wajah, lalu pada kedua tangan, gitu ya. Simple tapi penting, bukan tidak sama sekali. Itulah Islam, mengajarkan kesucian, suci badan, pakaian, tempat, gitu ya, dan bersih, halal yang dimakan, halal dan thayyiban, halal dan baik yang dimakan. Ini Islam. Islam tidak mengajarkan makan segala, tidak. Orang-orang semacam ini ke Mekah, loh, tidak boleh. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Jangan mereka itu memasuki gitu ya, Masjidil Haram sesudah tahun itu. Nah, gitu ya, pokoknya sejak tahun Nabi masuk, gitu ya. Nabi bukan, gitu ya, sejak Abu Bakar datang, gitu ya, yaitu tahun 9, gitu ya, tepat tanggal 8 Nabi masuk masuk Mekah, Fatu Mekah, dan itu juga perang Hunain. Lalu tahun depannya, Abu Bakar datang sebagai Amirul Hajj, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib yang membacakan bahwa orang musyrik mulai tahun itu tidak boleh lagi memasuki Masjidil Haram. Wa in khiftum ailah, gitu. Kalau kalian itu takut ailah, kemelaratan, fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a. Kalau kalian takut nanti Allah Ta'ala ngasih rezeki, masa rezeki didapat dari maksiat? Oh, kalau maksiat rezeki ada. Nah, gitu ya. Kalau maksiat rezeki ada. Lah, begitu ya. Kalau maksiat rezeki ada. Tidak begitu. Gitu ya. Loh, tapi kenyataannya mereka yang maksiat kok ada rezekinya loh. Jadi bagaimana enaknya? Enaknya kalau orang itu tidak sholat tidak dapat rezeki, kalau sholat dapat rezeki, ya tidak cukup masjidnya. Nah, kalau semua orang sholat dapat rezeki, yang tidak sholat dapat rezeki, oh tidak cukup. Kampungnya isinya orang sholat semua, nah, masjidnya tidak cukup. Nah, bagaimana? Gitu ya, yang sholat dapat rezeki dari langit turun begini. Nah, yang tidak sholat, gitu ya, buka tuh tidak punya apa-apa. Oh, semua orang masuk Islam, untuk rezeki tidak. Begitu ya, orang beriman tuh dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, jangan kita lupa bahwa iman kita itu bernilai. Ya, tapi saya butuh dunia, dikasih oleh insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a loh ya, yang jamin Allah Ta'ala mengatakan insya'a, gitu ya, bukan Allah Ta'ala memastikan saya kasih, tidak, insya'a. Nah, begitu ya, bukan Allah Ta'ala, oh kalau kalian banyak ibadahnya rezeki banyak, tidak. Nah, begitu ya, insya'a. Innallaha alimun hakim. Kenapa kok Allah Ta'ala tidak memberi semua orang? Karena Allah Ta'ala itu alimun hakim, gitu ya. Dia tahu apa yang baik buat kalian. Oleh karenanya dia itu hakim, memerintahkan dan melarang yang di dalamnya itu ada kebaikan. Nah, hakim, Allah Ta'ala bijak. Kita diperintahkan ini, kebaikannya untuk kita. Dilarang dari ini, kebaikannya untuk kita. Kenapa kok Allah Ta'ala bisa begitu? Karena dia tahu. Nah, karena dia tahu. Karena Allah Ta'ala tahu, jadi dia hakim. Nah, sama dengan kita, semua orang tua. Orang tua itu melarang anaknya begini, memerintahkan anaknya begini, karena dia tahu lah. Jadi orang itu alim dulu, baru hakim. Nah, alim dulu, baru hakim. Kalau tidak alim, ya tidak hakim. Ya. Tidak alim, tidak hakim, hakim dulu, alim dulu. Nah, tapi ada pula
Al-Quran mengawali dengan hakimun alim. Hakimun alim Allah Ta'ala itu. Hakimun alim. Nah, bukan alimun hakim, hakimun alim. Karena hakim, karena bijak orang itu tahu. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang sengaja tidak mengetahui sesuatu, orang itu tidak bijak. Tidak bijak. Orang itu harus, orang bijak itu orang yang tahu apa yang mesti diketahui. Ya. Gitu. Orang bijak itu orang yang tahu apa yang mesti diketahui lah. Kalau dia, iya saya tidak tahu lah. Tadi anaknya di mana tadi ya? Iya saya tidak tahu loh, tidak bisa. Punya anak tapi tidak tahu di mana anaknya lah. Tidak tahu saya tadi. Anak itu suka lari-lari ke mana-mana, saya kan sudah tua, tidak bisa saya. Gitu ya, ya tidak bisa. Gitu ya. Atau cucunya ya tidak bisa, harus tahu di mana tadi. Gitu ya. Hakim, alim, tahu dia. Gitu ya, harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Nak, kamu ini kelas berapa nak lu? Lah repot ini. Begitu ya. Anaknya kelas berapa tidak tahu lah. Begitu ya. Anaknya kelas berapa tidak tahu. Ya sudah dia tahu kelas berapa. Kenapa kok tidak masuk nak? Loh Pak, ini liburan Pak. Saat negara libur, Bapak kok tidak tahu saya libur. Oh begitu ya. Tidak tahu Bapak. Bapak ini bagaimana? Begitu ya. Kok liburan sekolah kok tidak tahu lah. Ya. Begitu ya. Karena dia tidak hakim dia. Kalau hakim itu dia tahu segalanya. Semua yang ada dia ketahui, yang kecil-kecil itu hakim namanya. Begitu. Oleh karenanya Allah Ta'ala perintahkan. Ini perintah dari Allah Ta'ala ya, bukan dari Ustaz ya. Ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna bil akhirah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu rasuluh. Perangilah kata Allah Ta'ala. Yang merintahkan itu Allah Ta'ala ya, bukan saya ya. Ini Al-Quran yang bicara. Begitu yang merintahkan Subhanahu wa Ta'ala. Qatilul ladzina la ilaha billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama rasuluh. Perangilah orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Gitu ya. Yang tidak beriman pada hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Wala yadilul haqq, dan tidak beragama dengan agama yang baik, yaitu syirik mereka. Nah, gitu ya. Minal ladzina utul kitab lah. Jadi bukan hanya orang musyrik yang diperangi. Utul kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasara loh. Diperangi lah. Gitu ya, diperangi. Diperangi itu karena mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala hari akhir. Tidak mengharamkan yang Allah Ta'ala haramkan, gitu ya. Dan tidak pula mereka itu beragama dengan agama yang benar, yaitu syirik. Nah, loh kenapa kok diharamkan? Kok diperangi? Kalau tidak diperangi, kita cinta dengan orang kafir. Kalau cinta, kita rusak. Kita rusak. Kita yang rusak lah. Begitu ya. Kita itu rusak karena kita senang dengan orang rusak. Kita kumpul dengan orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak beriman pada hari akhir, tidak mengharamkan babi, tidak mengharamkan khamr, tidak mengharamkan riba, semua itu halal. Nah, gitu ya, ya rusak. Gitu ya. Ya rusak. Kalau sudah semua itu boleh, nah, gitu ya. Loh, binatang itu ada batasannya. Nah, gitu ya. Binatang itu dibatasi oleh sistem di kepalanya dia. Nah, gitu ya. Oh, binatang ini makan ini lah. Gitu. Binatang ini makan ini. Binatang itu biarkan hidup di alam, lepas dia, bisa makan dia. Dia sudah tahu apa yang dimakan. Nah, ada binatang yang makannya itu tanaman. Ada yang makannya hewan, ada yang makannya ikan. Nah, ada yang bisa makan bangkai. Ada yang yang munculnya malam hari loh, gitu ya. Ada yang munculnya pagi hari. Manusia enggak, pagi hari ada, malam hari muncul lagi dia. Begitu ya. Sayur dimakan, gitu ya. Hewan dimakan. Lah, manusia begitu. Lah, gitu ya. Pagi hari dia ada, ya sudah. Malam mungkin ada lagi dia. Lah. Begitu ya. Malam ada, pagi ada. Begitu ya. Hewan itu dibagi. Nah, gitu ya, kok hewan jin itu keluarnya malam. Begitu ya, jin itu keluarnya malam. Lah ini malam keluar katanya jin, nanti yang salah saya katanya jinnya. Gitu ya, katanya saya malam. Ya gantian katanya jinnya. Kamu pagi saya malam. Gitu ya. Lah kalau malam dia ada lagi lah. Bayangkan lebih bebas dari jin. Lah. Gitu ya, hewan juga begitu. Gitu, keluar malam, ini malam dia ada lagi ya. Katanya hewannya tadi pagi saya tidur, Anda rame ganggu saya tidur lah, gitu ya. Saya bangun sekarang, Anda rame lihat bola sekarang lah.
Gitu ya, manusia heran ya, lihat manusia. Gitu ya, andaikan misalnya, gitu ya, misalnya ada kebun binatang yang khusus binatang malam, binatang pagi, begitu dibuka malam, gitu ya, hewan pagi heran. Orang, gitu ya, tadi malam dia datang lihat, sekarang pagi lihat saya lah. Gitu, hewan malam juga gitu lah, ya tadi pagi dia ada lihat binatang pagi, sekarang hewan malam lihat saya lah. Manusia ini bagaimana ya, pagi malam ada semua lah, gitu ya. Nanti ya makan tahu campur, makan daging, begitu ya, makan udang lah, begitu ya. Semua dikonsumsi manusia, omnivora, semuanya dimakan lah, kapanpun lah. Ya, kalau manusia tidak dibatasi dengan aturan, terhina manusia, begitu ya, menjadi terhina. Nah, begitu ya. Hewan itu seperti babi misalnya, begitu ya, dia memiliki sifat-sifat yang kalau kita makan berbahaya buat tubuh kita, tidak hanya pada jiwa kita, pada tubuh kita juga berbahaya. Ada pula yang pada jiwa kita berbahaya, misalnya barang halal, daging kambing halal, tapi diperuntukkan untuk berhala. Tidak boleh kita makan, tidak boleh, karena sudah diniatkan untuk melawan Allah Taala lah. Begitu ya, barang curian, barangnya halal, kambing, tetapi tidak boleh dimakan karena ini barang curian. Begitu ya. Ada pula barang yang halal kita pelihara, misalnya babi, ini babi tidak boleh dimakan. Loh, ini milik saya tapi tidak boleh dimakan. Begitu ya, tidak boleh. Halalan thayyiban. Begitu ya, halal thayyiban. Atau thayyib, barang ini tidak bagus, halal tapi tidak baik buat saya. Kalau saya makan ini gatal semua, jangan dimakan. Jangan dimakan. Nah, gitu ya, saya makan ini alergi, ya jangan dimakan. Tidak boleh dimakan. Begitu ya, alergi, ya gatal semua, ya segala macam lah. Anda tidak boleh makan ini. Gitu ya. Begitu ya, gula misalnya, gula itu dulu dilarang di Amerika. Gula itu, gitu ya, gula itu sempat dilarang karena dia waktu itu narkotika masih boleh, gula dilarang. Ada keadaan berbalik, narkoba dilarang, gula boleh. Begitu ya, karena gula, lalu kemudian khamr juga sempat dilarang. Nah, gitu ya. Gula dan khamr itu sama-sama berpengaruh pada tubuh kita. Begitu ya. Makanya kan kita ketagihan dengan gula. Begitu ya. Kita kalau misalnya ada orang minum khamr, tidak harus minum khamr dia. Tapi kalau gula udah bisa. Bangun langsung kopi ada gulanya. Nanti minum teh ada gulanya. Nah, gitu ya. Nanti makan apa? Gedang goreng ada gulanya. Begitu ya, itu gula terus itu. Lain dengan khamr itu temporer saja. Khamr itu temporer. Tapi kalau gula tidak temporer terus. Akhirnya ya tentu berpengaruh pada tubuh kita. Begitu ya, berpengaruh. Dia masih muda tidak kelihatan. Begitu ya, masih muda tidak kelihatan. Sudah tua, mulai terasa pengaruhnya. Begitu. Kenapa? Insulinnya sudah habis. Gitu ya, kemampuan memproduksi insulin sudah habis. Loh, mestinya kan Allah Taala buat insulin itu ada terus. Gitu ya, sampai kita tua. Loh, kalau sudah umur tertentu, umur 70 makan coklat terus kan sama dengan cucunya nanti. Makan coklat terus lah. Gitu ya, makan coklat, makan permen, es krim segala macam lah. Gitu ya. Padahal pada saat yang sama tidak bergerak dia. Tidak bergerak. Lain kalau habis makan itu semua jalan, gitu ya, olahraga, gitu ya, sejauh mungkin jalan kaki, lah, angkat beban dan sebagainya, lah, menggerakkan badannya, ya terpakai, lah, begitu ya, terpakai karena dan membuat otaknya bekerja. Tapi kalau duduk begini saja, lah, tidak bisa, lah. Begitu ya. Lah itu ulama itu mikir. Ibn Katsir itu tidak ngelamun, tidak baca WA, gitu ya. Mikir Ibn Katsir itu hafal. Dia waktu nulis itu hafal, yang mesti ditulis itu apa? Hafal dia. Lah, gitu ya. Hadis Ibn Musa, Imam Ahmad hafal dia. Quran hafal ditulis. Mikir dia tidak ngelamun. Begitu ya, bijak. Begitu. Begitu ya. Mereka ini Allah Ta'ala katakan mereka harus diperangi sampai mereka kalah, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, sampai mereka itu membayar jizyah an yadin, nah gitu ya, dengan tangannya, wa hum saghirun, dan mereka itu dalam keadaan terhina. Nah, ayo bayar. Nah, ini seperti operasi tangkap tangan ini, nah, OTT lah, ayo bayar. Gitu ya, Anda mesti bayar.
tidak mau masuk Islam, gitu ya, harus bayar mereka karena di luar Jazirah Arab. Nah, gitu ya, kalau di Jazirah Arab tidak boleh ada orang kafir. Kalau di Afrika tidak apa-apa, tapi mesti bayar jizyah. Nah, gitu ya, mesti bayar jizyah sampai mereka masuk Islam. Masuk Islam bayar zakat. Nah, lalu sama juga dengan di Syam. Syam bukan Jazirah Arab, Syria, Palestina, Lebanon, kafir mereka, bayar jizyah. Terus naik ke Turki misalnya, Turki bukan Islam katakan, belum masuk Islam misalnya, ya bayar. Konstantinopel bayar, bayar jizyah. Hanya di Jazirah Arab saja, la dinani fi Jaziratul Arab, Islam. Tidak boleh ada dua agama di sini, hanya Islam saja. Gitu. Tapi kalau di tempat lain, diperangi, bayar. Sampai mereka membayar loh. Begitu ya, membayar. Mestinya orang Belanda itu membayar kita loh. Begitu ya. Bukan ngasih utang kita suruh bayar utang loh. Enggak betul itu. Begitu ya. Mestinya mereka itu sebagai pengampunan dosa bukan minta maaf saja. Begitu ya. Mestinya bayar mereka setelah membantai orang 4 tahun, mulai 45 sampai 49. Nah, gitu ya. Mereka membantai kita 4 tahun. Lah, mereka tidak mau mengakui kemerdekaan 17 Agustus 45 karena setelah itu mereka membantai kita. Dosa. Orang Belanda itu dosa, saya ingatkan. Lalu kita biar kenapa? Putih ya, terus kenapa? Lah, ganteng ya, itu kenapa? Bisa bawa bola loh, bawa bola. Lah, begitu ya. Bawa bola tapi membunuh orang lah. Gitu ya, membunuh orang, membantai orang lah. Begitu, itu kerjanya orang Belanda. Gitu ya. Mengajarkan korupsi dan sebagainya. Oh, sekarang ribut korupsi. Alah, dulu mereka kok VOC itu korupsi dulu. Nah, gitu ya. Dulu mereka korupsi, ngajari korupsi. Nah, gitu ya. Mereka yang mengajarkan kejelekan lah. Begitu ya. Menzolimi, loh, bayangkan, menzolimi bangsa kita. Itu mereka itu sebelum 45 sudah zolim. Sebelum 45 sudah banyak kezoliman lah. Begitu, cuma karena kita nih bangsa yang pemaaf, jadi lupa. Ini repot lah. Ini repot. Lupa bahwa mereka ini dulu pernah berbuat zolim lah. Gitu ya. Hanya sejak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa melanjutkan kezaliman mereka. Tapi zalim mereka. Gitu ya. Sama Inggris sama saja, Perancis sama saja, Perancis jahat, kejam. Gitu ya. Kejahat mereka itu. Perancis berbuat zalim di Jazair, membantai orang muslim di Jazair. Itu orang Spanyol di Maroko. Gitu ya. Spanyol di Maroko lah. Zalim. Nah, orang kafir itu selalu berbuat zalim karena mereka kafir. Jadi yang mereka zalim itu bukan hanya orang muslim saja sebenarnya, juga sesamanya. Nah, oleh karenanya kita diminta untuk memerangi orang kafir. Kenapa? Kalau tidak kita perangi orang kafir, kita yang dizalimi loh. Begitu ya. Ya tapi tidak berani, memang. Tidak berani. Kepingin berani, lihat sahabat malam bangun baca Al-Quran, hafal Quran kayak Nabi, berani lah. Kalau malam tidur, ya tidak berani apa-apa paginya. Tapi kalau malam bangun, sholat malam, baca Al-Quran, habis subuh berzikir lah, ya. Senin Kamis berpuasa, ada rezeki bersedekah, berani lah. Kok bisa berani? Karena kenapa berani kok ditanya? Ya tidak takut saya, kenapa? Karena saya takut pada Allah Ta'ala saja. Saya takut pada Allah Ta'ala saja. Lah kamu kenapa kok berani? Lah, yang kafir berani, yang muslim kok tidak berani? Kan terbalik itu. Yang kafir, yang nyembah syaitan berani. Orang kafir itu nyembah syaitan. Begitu ya. Orang kafir itu nyembah syaitan. Begitu ya. Orang kafir itu nyembah syaitan. Anda tahu Amazon, lambangnya Amazon itu ada simbol begini. Di bawahnya tulisan Amazon itu. Amazon itu artinya masonry, itu ya, Freemasonry. Lalu ada thread gini di bawahnya, itu buntutnya setan. Nah, jadi orang kafir itu menyembah setan. Nah, begitu ya, orang kafir itu menyembah setan, gitu ya. Mereka menjadikan setan sebagai sesembahan mereka karena mereka tidak menyembah Allah Ta'ala lah. Kita ngikuti orang yang nyembah setan loh, ya tidak benar lah, begitu ya. Kita ngikuti orang yang nyembah setan tidak benar. Cuma mereka mau bilang menyembah setan ya ada enak lah, gitu ya.
Tapi ya mereka menyembah syaitan. Nah, selalu mereka itu tunduk patuh kepada ilham-ilham dari syaitan. Nah, gitu ya. Ya begitu ya. Itulah yang mesti kita pahami ya, gitu ya. Baik. Kenapa kok mereka itu begitu? Nah, lihat di sini ayat 30. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah Ta'ala. Wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan al-Masih ibn Allah. Apa alasannya? Kok bisa Uzair anaknya Allah Ta'ala? Ya karena dia dimasukkan ke dalam kepalanya itu Taurat. Terus kenapa? Berarti itu hebat loh. Kok bisa jadi gitu ya. Lalu Nasrani juga begitu. Mempertuhankan selain Allah Ta'ala itu adalah perbuatannya orang-orang yang cinta kepada dunia. Tidak ada orang syirik tidak cinta pada dunia, tidak ada. Nah, jadi asal mula kekafiran yaitu kesyirikan, cinta pada dunia. Nah, seperti orang musyrik Quraisy, gitu ya. Gitu ya. Mereka berkata kalau kita beriman kepada Rasul ini, wah, gitu ya, nutakhattaf min amrina, gitu ya. Kalau kita beriman kepada pada surat Al-Qasas 58, wa qalu inna tabil huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Kalau kita beriman kepada engkau ya Rasulullah, kita diusir dari Mekah, dicabut, khatafa begini, dicabut begini, khatafa itu dicabut begini. Allah mengatakan awalam numakin lahu haraman amina. Loh, kan saya yang menjadikan daerah itu namanya haram, menjadi tempat yang aman, haram dari segala kezaliman, dan itu aman. Yujba ilai samaratu kulli syai', datang ke situ semua rezeki. Ketika buah-buahan rizqan min ladunna, dari kami itu. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Banyak mereka tidak tahu loh. Yang datangkan rezeki itu saya, kata Allah, bukan berhala lah. Jadi asal mula kekafiran yaitu cinta kepada dunia lah. Begitu ya, cinta kepada dunia. Oleh karenanya hendaknya kita cinta pada Allah Ta'ala. Dimulai dari banyak berzikir supaya sakinah, tenang, supaya imannya bertambah jadi menjadi yakin, supaya bisa syukur, sabar, ridho, tawakal, begitu. Apakah orang yang tidak beriman itu lalu nikmat terus? Oh, tidak ada. Ya mereka kena musibah, kapan mereka bisa bahagia? Begitu ya. Mereka ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan zalika qauluhum bi afwahihim. Mereka itu cuma mereka saja. Yuzahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Meniru ucapan orang kafir sebelum mereka. Siapa? Yaitu orang Romawi niru orang Yunani. Orang Yunani niru orang Mesir. Orang Mesir kan begitu. Dewa ini punya anak, punya suami, istri segala macam lah. Begitu ya. Itu isinya orang Mesir itu begitu, dewa-dewa itu. Ada dewa ini ditiru oleh orang Yunani. Orang Yunani ditiru orang Romawi, masuk ke Mekah. Ilmu-ilmu yang ngawur itu masuk ke Mekah. Gitu ya. Ditiru oleh siapa? Ya orang yang di atas di Syam itu, Yahudi Nasara itu. Orang Yahudi berinteraksi dengan orang Romawi yang punya dewa-dewa ini segala macam. Gitu ya. Lalu waktu Islam datang oleh Saint Paul, Islam ini dirubah menjadi Nasara, dimasukkan bahwa Maryam itu gitu ya, istrinya Allah Ta'ala. Lalu ini sebab itu Isa anaknya lah. Subhanallah, maksudnya Allah Ta'ala dari segala perkataan mereka lah. Perkataan-perkataan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tuh niru. Begitu ya. Kenapa kok mereka meniru? Karena mereka melihat orang yang menyembah berhala mulia lah, gitu loh. Nah, begitu ya. Kenapa orang Yahudi itu buat ejil? Karena yang punya ejil, yang punya berhala yaitu Fir'aun hebat lah, begitu ya. Jadi mereka tidak perlu ejilnya, tidak. Mereka beranggapan bahwa kalau nyembah berhala rezeki datang, itu saja. Nah, gitu ya. Tujuan dari kekafiran itu apa? Dunia. Begitu ya. Tujuan dari kekafiran itu dunia. Nah, tujuan dari maksiat itu dunia. Kalau maksiat rezeki datang, sudah itu saja. Nah,
Begitu ya. Sebab kenapa? Ya karena yang mentaati Allah Ta'ala, kenapa? Yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Orangnya biasa saja. Banyak orang kafir yang tidak kaya, banyak lah. Negara kita yang kaya lah. Banyak orang kafir yang tidak kaya. Begitu ya. Banyak, kenapa? Begitu ya, banyak orang kafir tidak kaya negara. Coba kita sekarang ke Eropa. Apakah mereka serta-merta bisa makan banyak? Tidak bisa, dan terbatas. Nah, begitu ya. Meskipun soal mata uang mereka itu bernilai ya, gitu ya. Tetapi bukan berarti lalu mereka mampu bisa menikmati hal-hal yang kita seperti kita di sini lah, gitu ya. Kita di sini dengan uang secukupnya bisa minum kopi lah, begitu ya, begitu ya. Bisa menikmati segala kita di sini lah, gitu ya. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada sayur-sayuran seperti di sini? Sulit pakai rumah kaca loh. Kita disebar, sudah ada segala macam buah-buahan. Ya tergantung kita mau bertani apa tidak, mau berkebun apa tidak. Tanahnya ada, hujannya ada, mau apa tidak, selesai. Ada kopi, ada teh, begitu ya. Ada kopi, ada teh. Apa kita perlu mengimpor kopi, teh? Oh, sudah ada. Sudah ada semuanya, tinggal tugasnya Menteri Pertanian, begitu ya. Sudah ada semuanya lah, begitu ya. Orang kafir bukan semuanya ada. Tembakau dari mana? Kita punya tembakau, misalnya kalau bisa rokokan inilah, gitu ya. Ada tembakonya lah, misalnya, begitu ya. Mau nanam apa? Nanam narkoba, ada misalnya lah. Kalau perlu, tapi ya jangan buat apa lah. Tapi bisa. Gitu ya. Narkoba itu dari Meksiko, bukan dari Amerika. Amerika kering, gitu. Amerika kering dibawa ke sana, begitu ya. Lalu yang dari Asia Tenggara, dari Vietnam, dari Aceh, dari mana-mana dibawa ke Eropa. Di Eropa tidak ada narkoba, tidak ada marijuana, tidak ada kokain, tidak ada, gitu ya. Candu, ganja tidak bisa tumbuh di Eropa, gitu ya. Candu tidak bisa tumbuh, marijuana, kokain tidak bisa tumbuh, kurma tidak bisa tumbuh, tidak bisa. Gitu ya. Yang ada di Spanyol, zaitun, lah, di negara kita semua tumbuh, lah, bisa. Rizqan min ladunna. Gitu ya. Allah Taala yang ngasih rezeki lah. Jadi jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Allah Taala mengatakan qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa ditipu, bisa tertipu mereka itu, di mana akalnya itu, di mana, gitu ya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.